Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Semoga sejahtera untuk kita semua. Soti Hontu. Saya Dita Yorina Wijoyo dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang Bhikkhuni Samyutta, yang mana hal ini merupakan tugas UAS mata kuliah Sutta 3 dengan dosen pengajarnya Bapak Romo Ruby Santamo. Adapun Bhikkhuni Samyutta merupakan bagian dari Samyutta Nikaya, dan Samyutta Nikaya sendiri merupakan bagian Tipitaka, yang mana kita ketahui bersama bahwa kitab suci agama Buddha Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka, yang mana Vinaya Pitaka ini mengulas tentang disiplin peraturan disiplin. Lalu Abhidhamma Pitaka ini membahas tentang kebenaran hakiki, dan Sutta Pitaka ini membahas tentang khotbah-khotbah Sang Buddha. Sutta Pitaka dibagi lagi menjadi 5 nikaya, yaitu yang pertama Digha Nikaya, yang kedua Majjhima Nikaya, yang ketiga Samyutta Nikaya, yang keempat Anguttara Nikaya, dan yang kelima Khuddaka Nikaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Samyutta Nikaya sesuai dengan mata kuliah Sutta 3 saya mengenai Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya Sutta Pitaka berisi 2.880 sutta, dan sutta ini dikelompokkan ke dalam 5 bagian atau waga, yaitu yang pertama Sagata Waga, bagian syair, berisi 11 samyutta, yaitu dimulai dengan samyutta nomor 1 sampai 11. Buku kedua Nidana Waga, bagian penyebab, berisi 10 samyutta, dimulai dengan samyutta nomor 12 sampai samyutta nomor 21. Lalu buku ketiga yaitu Kandawaga, atau yang berisi kemelekatan, berisi 13 samyutta, dimulai dengan samyutta nomor 22 sampai samyutta nomor 34. Lalu buku keempat yaitu Salayatana Waga, berisi bagian 6 landasan indria. Buku waga ini berisi 10 samyutta, dimulai dengan samyutta nomor 35 sampai samyutta nomor 44. Dan yang kelima Mahawaga, bagian besar, berisi 12 samyutta, dimulai dari samyutta nomor 45 sampai samyutta nomor 56. Buku pertama yaitu Sagata Waga. Sagata Waga merupakan bagian syair. Di sini terdapat samyutta nomor 1 sampai nomor 11. Yang nomor 1 yaitu Dewata Samyutta, yang berarti para dewa. Yang kedua Dewa Puta Samyutta, para putra dewa. Yang ketiga adalah Kosala Samyutta, mengenai Raja Pasenadi dari Kosala. Yang keempat Mara Samyutta, yaitu kisah tentang usaha Mara untuk mengalahkan Sang Buddha. Lalu yang kelima Bhikkhuni Samyutta, yaitu usaha Mara untuk menggagalkan meditasi para bhikkhuni. Yang buku
ke bagian ke-6, yaitu Brahma Samyutta, yaitu tentang Dewa Brahma. Ketujuh, Brahmana Samyutta, itu para Brahmana. Dan yang ke-8, Wangisa Samyutta, yang membahas tentang yang mulia Wangisa. 9, Wana Samyutta, yaitu tentang hutan. Dan 10, Yaka Samyutta, yaitu tentang Dewa Yaka. Dan 11, Saka Samyutta, yaitu tentang Saka, Raja para Dewa. Yang akan saya bahas di dalam penjelasan ini yaitu buku ke bab ke-5, yaitu Bhikkhuni Samyutta, usaha Mara untuk menggagalkan meditasi para bhikkhuni. Bhikkhuni Samyutta itu khotbah-khotbah yang berhubungan dengan para bhikkhuni. Sutta-sutta ini berkisahkan tentang penolakan para bhikkhuni yang ingin dibangkitkan ketakutan, kegentaran, dan diteror oleh Mara, agar para bhikkhuni gagal dalam penyendirian, dalam konsentrasi, dalam harapan untuk tidak terlahir kembali. Itu subbab yang pertama, Alawika, nomor sutta 520 sampai 521. Dimulai dari pada suatu ketika yang terbekahi, berdiam di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Alawika, bhikkhuni ini adalah anak Raja Alawaka. Ia mencapai arahat. Mara gagal menakutkan tentang hidup penyendirian. Ia mengenali suara Mara. Kemudian ia dapat menolak karena ia sudah memotong kesenangan indera dengan kebijaksanaannya. Yaitu ada jalan keluar, yaitu Nibbana. Kemudian subbab yang kedua yaitu Soma. Ini sutta dari 522 sampai sutta 524. Adapun Bhikkhuni Soma ini anak pendeta Raja Bimbisara. Berasal dari Soma, telah mencapai tingkat arahat. Mara ingin membuatnya gagal dalam konsentrasi, dan dia diremehkan oleh Mara karena dia seorang perempuan dengan mengatakan kebijaksanaan dua jari. Mengapa disebut kebijaksanaan dua jari? Karena biasanya perempuan mengetes nasi matang atau belum matang menggunakan dua jari. Tapi Bhikkhuni Soma sudah mencapai buah, maka ia pasti telah berdiam dalam konsentrasi buah. Tak ada bedanya perempuan dengan laki-laki. Ia telah melihat ke dalam Dhamma tentang 4 kebenaran, ke dalam 5 kanda yang membentuk objek pandangan terang di tahap awal praktek. Lalu subbab yang ketiga tentang Bhikkhuni Gotami ada di sutta nomor 525 sampai nomor 527. Bhikkhuni Gotami digoda oleh Mara agar gagal dalam konsentrasi. Sebagai orang yang mengalami kematian putranya, ia telah menyadari bahwa hal itu sudah lewat, sudah selesai, dan ia telah menghancurkan sukacita nafsu. Ia tidak mungkin untuk mencari seorang laki-laki. Ia telah ditabiskan oleh temannya yaitu Bhikkhuni Kema yang juga merupakan permaisuri Raja Bimbisara. Semua kanda, landasan indera, elemen,
tempat tujuan, asal mula, masa kebodohan telah dihancurkan oleh pengetahuan. Lalu yang subbab keempat, yaitu tentang Bhikkhuni Wijaya. Ada di nomor Sutta 528 sampai 531. Bhikkhuni Wijaya sudah tidak terikat lagi dengan objek indera, tidak terikat lagi dengan jasmani, dan telah mencabut akar nafsu indera. Juga tak tertarik lagi oleh rupa dan arupa budi. Ia sudah mencapai pencapaian kedamaian dan kegelapan batin atau moha sudah dihancurkan. Bab kelima tentang Bhikkhuni Upalawana ada di nomor Sutta 532 sampai nomor Sutta 535. Bhikkhuni Upalawana adalah bhikkhuni yang utama, yang mempunyai kekuatan supranormal idi, yang kecantikannya tidak ada duanya. Ia telah mengembangkan Idipada, yang terdiri dari Candi Dipada, Wiri Dipada, Citi Dipada, Vimangsi Dipada. Ia telah terbebas dari semua ikatan, yaitu nafsu, kebencian, hayalan, kesombongan, dan pandangan salah, sehingga ia mempunyai kekuatan supranormal. Subbab ke-6 tentang Bhikkhuni Chala ada di nomor 536 sampai Sutta nomor 539. Bhikkhuni Chala adalah adik perempuan dari Yang Mulia Sariputta. Buddha telah mengajarkan kebenaran akhir penderitaan dengan tidak terlahir kembali di alam manapun. Karena dengan terlahir, timbul kesenangan indera, timbul penderitaan, timbul ikatan, timbul kemalangan dan kematian. Tak ada penghentian dari lingkaran samsara. Lalu subbab yang ketujuh, yaitu tentang Bhikkhuni Upachala, ada di Sutta nomor 540 sampai dengan Sutta nomor 543. Bhikkhuni Upachala juga merupakan adik Yang Mulia Sariputta. Bhikkhuni ini tidak tertarik lagi untuk terlahir kembali di 5 alam dewa, karena di sana masih ada nafsu indera yang masih dalam cengkraman kuasa mara. Ia tidak mau dilahirkan di alam manapun. Lalu subbab yang ke-8 tentang Bhikkhuni Sisupachala ada di Sutta nomor 544 sampai Sutta nomor 547. Bhikkhuni ini pun adalah adik perempuan dari Yang Mulia Sariputta. Ia mencapai Nibbana. Ia menjadi arahat berkat menyetujui ajaran Buddha yang ahli dalam Dhamma, yang dilahirkan di suku Sakya yang tercerahkan, tanpa tanding, penakluk mara, sudah bebas, tak melekat, dapat melihat seluruhnya, yang telah mengakhiri semua kama, telah memadamkan semua bentukan. Lalu subbab yang ke-9 tentang Bhikkhuni Sela ada di nomor Sutta 540 sampai dengan nomor Sutta 551. Bhikkhuni Sela ketika digoda oleh mara menjawab bahwa keberadaan individu merupakan fondasi untuk penderitaan. Ada kama, ada kesadaran dan nafsu,
maka muncul kehidupan baru di masa depan. Kesadaran yang dibarengi oleh kebodohan dan nafsu adalah pembentuk karma. Dengan hilangnya kebodohan dan nafsu, maka kanda, elemen, landasan indera tidak ada lagi dan tidak akan muncul di dalam kehidupan mendatang. Lalu subbab yang ke-10 tentang Bhikkhuni Wajira ada di nomor Sutta 552 sampai nomor Sutta 555. Suatu makhluk hanya konsepsi, hanyalah setumpuk bentukan yang terdiri dari batin dan jasmani yang tidak terpisah. Yang muncul adalah penderitaan, yang lenyap adalah penderitaan yang berhenti. Kesimpulan dari penjelasan tentang Bhikkhuni Samyutta bahwa Samyutta ini mengisahkan usaha para bhikkhuni yang menjawab bujukan dan provokasi Mara untuk menggagalkan meditasi, untuk menggagalkan hidup penyendirian, dan menyepelekan kemampuan kebijaksanaan bhikkhuni hanya karena ia seorang perempuan saja. Dan maksud dari Mara ini adalah agar para bhikkhuni gagal dalam menghancurkan atau mencabut akar keburukan dari dalam batin mereka agar gagal keluar dari lingkaran samsara. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selalu sehat untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, sabe sata duka pamucantu. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.